Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, energi potensial listrik. Energi potensial listrik ini nanti kita simbolkan dengan EP, dan kamu harus tahu EP ini adalah besaran skalar, jadi ini pasti akan lebih gampang daripada gaya Coulomb dan medan listrik, karena kamu tidak perlu menggambarkan vektor di sini. Jadi kamu hanya perlu menghitung nilainya, tidak ada arah kalau untuk besaran skalar. Oke, langsung aja kita mulai dengan energi potensial listrik. Saya jelaskan seperti ini. Anggap saya punya muatan positif Q1, saya letakkan di situ. Kemudian saya punya muatan positif Q2 di sebelah sini. Dan saya pisahkan muatan positif Q1 dan Q2 ini terpisah pada jarak sejauh R satu sama lain. Nah, maka kalau kamu lihat nanti interaksi antara muatan positif Q1 dan Q2 ini pasti akan saling tolak-menolak. Karena mereka sama-sama muatan positif sejenis, pasti akan terkena gaya Coulomb yang saling tolak-menolak. Apa yang bisa kamu lihat dari sini adalah muatan positif Q1 dan positif Q2 ini kalau tidak saya jaga. Jadi catatannya, kalau tidak saya jaga, pasti mereka akan berjalan, pasti mereka akan bergerak, iya kan? Bergerak, saling menjauhi satu sama lain. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Oke? Nah, karena kita sekarang belajar tentang energi potensial listrik. Energi potensial listrik ini adalah suatu besaran energi yang dibutuhkan agar muatan positif Q1 dan muatan positif Q2 ini yang saya punya di sini, saya jaga tetap terpisah pada jarak sejauh R. Artinya saya pengen mereka tetap terpisah pada jarak sejauh R. Berarti harus ada energi yang bekerja di situ. Namanya adalah energi potensial listrik. Kalau tidak ada energi di situ, maka mereka akan saling berjalan, bergerak, gitu ya. Nah, besarnya energi potensial listrik itu dirumuskan nanti dengan tetapan Coulomb dikali dengan muatan Q1, muatan Q2 per jarak pisah antara kedua muatan tanpa ada kuadrat. Jadi lihat, tanpa ada kuadrat. Mirip dengan rumusan apa nih? Mirip dengan rumusan gaya Coulomb. Kalau gaya Coulomb kaki 1 Q2 per R kuadrat. Kalau yang ini kaki 1 Q2 per R saja. Oke? Nah, jadi begini adik-adik. Karena ini besaran skalar, jadi berbeda dengan gaya Coulomb dan medan listrik. Maka catatan yang penting kalau berbicara tentang besaran skalar di listrik statis, kamu harus tahu nanti bahwa tanda positif dan negatif muatan itu sangat sensitif. Jadi kamu harus ikutkan tanda negatif ke perumusan energi potensial listrik. Kalau gaya Coulomb dan medan listrik memang kamu tidak ikutkan tanda positif dan negatif. Karena mereka besaran vektor. Tapi kalau untuk besaran skalar, energi potensial listrik itu bisa negatif. Jadi negatif itu artinya nilainya kecil, ya. Nah, jadi di sini saya catat tanda positif negatif muatan diikutkan dalam perhitungan. Oke, itu poin yang pertama yang wajib kamu ingat ya. Nah, yang berikutnya begini adik-adik. Berbicara tentang energi potensial listrik, kamu harus tahu nanti bahwa energi potensial listrik itu mengacu ke sistem muatan. Artinya dia selalu ditanyakan di satu sistem secara utuh. Dia tidak pernah ditanyakan pada masing-masing muatan. Berapa besar energi potensial pada muatan Q1? Enggak. Tapi satu sistem. Kalau ada dua muatan di dalam sistem, maka energi potensialnya adalah kaki 1 Q2 per R. Tapi kalau misalkan kamu punya muatan lebih daripada satu di sistem itu, maka kamu harus menghitungnya nanti dengan cara seperti ini. Saya bikin contohnya ya. Misalkan kalau saya punya muatan Q1 di sebelah sini, saya buat kemudian muatan Q2 di sebelah sini, kemudian di sebelah sini ada muatan Q3, kemudian di sebelah sana ada muatan Q4. Anggap mereka ini saya susun dalam susunan bujur sangkar, di mana jarak sisinya itu sebesar R, oke? Maka nanti kalau ditanya sama kamu berapa besar energi potensial sistem muatan ini, berarti ada 4 muatan di situ, bisa kamu lihat ya. Energi potensial sistemnya itu kamu hitung dengan cara memasang-masangkan setiap muatan dengan muatan yang lainnya, sampai tidak ada muatan yang bisa kamu pasangkan lagi. Paham? Memasang-masangkan muatan dengan muatan di sekitarnya sampai tidak ada muatan yang bisa kamu pasangkan kembali. Oke, kita mulai dari muatan 1 sekarang. Sekarang kamu lihat muatan 1. Bisa kamu pasangkan dengan muatan siapa?
muatan 2. Berarti nanti kamu tulis itu energi potensial pasangan muatan 1 dan 2, EP12. Muatan 1 pun bisa kamu pasangkan dengan muatan 3. Kamu tulis nanti itu dengan sebutan EP13. Muatan 1, kamu pasangkan kembali dengan muatan 4, kamu tulis itu EP14. Kemudian muatan 1 tidak ada lagi pasangan yang bisa kamu kasih ke dirinya. Kamu pergi sekarang ke muatan 2. Muatan 2 bisa kamu pasangkan dengan muatan 1, kamu tulis itu EP21. Tapi karena sudah kamu pasangkan tadi muatan 1 dan 2 dengan sebutan EP12, kamu tidak perlu tulis lagi EP21 karena EP12 sama dengan EP21. Jadi sekarang muatan 2 kamu pasangkan dengan muatan 3, itu belum kita pasangkan, tulis itu EP23. Muatan 2 pasangkan dengan muatan 4, tulis itu EP24. Sekarang kita pergi ke muatan 3. Muatan 3 pasangkan dengan muatan 1, sudah ada tadi EP13, tidak perlu lagi kamu tulis. Sekarang muatan 3 kamu pasangkan dengan muatan Q2, sudah ada tadi EP23, tidak perlu lagi ditulis. Sekarang muatan 3 kamu pasangkan dengan muatan 4. Jadi yang terakhir adalah EP34. Setelah kamu tulis seperti itu, maka kamu masukkan ke rumusan energi potensial listrik yang sudah saya kasih tadi. Jadi sini adalah K Q1 Q2 per R. Di sini ada K Q1 Q3 sesuai nama aja EP13, berarti K Q1 Q3 per R. Di sini ada K Q1 Q4 per R. Di sini ada K Q2 Q3 per R, dan kamu lanjutkan seterusnya untuk EP24 K Q2 Q4 per R ditambah dengan EP34 K Q3 Q4 per R. Oke, begitu dia. Ini R-nya R kecil semuanya ya, biar konsisten. Oke, jadi itu energi potensial listrik. Jadi kesimpulannya, energi potensial listrik ini adalah besaran skalar di mana tanda positif dan negatif muatan itu harus kamu ikutkan ke dalam perhitungannya. Oke, semoga kamu paham. Nanti kita lihat di contoh soalnya biar lebih detail.